Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tiang penunggu sami nikmat yang bernama keimanan. Nikmat yang bernama Islam, yang kemudian dengan kedua nikmat tersebut menjadi lengkaplah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jikalau bukan karena Allah hendak kehendaki tiang penunggu sami jadi dengan Islam, maka bagaimanapun amal kebaikan yang tiang penunggu sami kerjakan, maka tidak akan pernah bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Allah tersebut tidak adil bagi mereka yang tidak Islam tapi mengerjakan amal-amal kebaikan? Mereka bersedekah, mereka membantu orang, mereka kemudian menghilangkan kesusahan dari dalam diri orang lain. Kemudian Allah tidak ganjar mereka dengan kebaikan sebagaimana orang-orang beriman kalau mereka berbuat baik diganjar kebaikan. Maka jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan Allah tidak adil kepada mereka, tetapi mereka yang tidak mau untuk login ke dalam Islam. Pada niki ruang analogin Bapak Ibu, lamun arak dengan lalu sekolah, bilang jelun sekolah, bilang minggu ujian, bilang bulan lalu semester taik kelas. Lagu lamun wah selesai telu tahun niki, apakah orang tersebut mendapatkan ijazah? Ndek niat mau ijazah lamun ndek berdaftar. Mau kira-kira ijazah niki Bapak Ibu, arak dengan niki, ya sekolah oleh SMA. Lagu dan wah berdaftar awal-awal. Lagu berajah dia rajinan. Semester dia solahan nilai. Bahkan lamun arak lomba dia menang. Lagu lamun wah duduk kelas telu, apakah dengan niki mau ijazah apa ndek? Ndek mau. Berarti kemudian ketika orang yang cerdas, orang yang rajin, orang sak pacu niki, ndek dapat ijazah isi sekolahan, pot kena sekolahan tidak adil. Apakah benar sekolahan tersebut tidak adil? Bukan sekolahan yang tidak adil, tapi dia yang memang tidak mau untuk mendapatkan ijazah. Bagaimana buktinya dia tidak mau mendapatkan ijazah? Dia tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai siswa aktif dalam sekolah tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, ndek dapat ndek pilih tekican dengan non Islam niki pahala. Lagu mereka yang tidak mau kemudian menjadikan Islam sebagai agamanya, sebagai syarat login kebaikan tersebut dicatat oleh Allah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selaku ruang pegawaian yang pelungguh niki di dalam dunia ini, kemudian kalau kita niatkan untuk Allah, maka seluruhnya akan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Duduknya tiang pelungguh sami di tempat ini, yang kemudian tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan iman ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah. Maka apa kata para ulama? Waalaikumsalam. Duduknya yang sebentar ini lebih baik daripada tiang pelunggu sami mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada tiang pelunggu sami mengunjungi 1000 orang sakit. Bahkan lebih baik daripada tiang pelunggu sami mensolatkan 1000 jenazah. Pahala ya yang mau lamun kican istiqomah ya datang menulis pengajian-pengajian sama lagi. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebaikan, keberkahan, pahala niki akan menjadi berkah dalam kehidupan kita kalau kemudian niat ibadah yang pelunggu sami memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Maka kemudian terus bersyukur Bapak Ibu, kenikmatan Islam, kenikmatan iman yang pelungguh niki tetap terpelihara isi Allah taala. Pano makin yang pelungguh sami serminan, wi tebarang ngaji, wah mulain badi lepas kerudung. Wi niki lalu umroh, lagu ule-ule niki yende ini berubah dari pegawai.
Maka kemudian banyak di antara hamba Allah yang mereka diberikan hidayah, tapi kemudian Allah cabut hidayah tersebut. Banyak di antara mereka yang Allah berikan iman dalam hatinya, ini tercabut malik iman ini si Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak pandai merawatnya. Maka bagaimana cara kita merawat keimanan tersebut? Salah satunya dengan cara kita duduk hadir di majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum yang kami mulai mengaji Bapak Ibu, mari kita bacakan suratul Fatihah sekali kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih tertimpa bencana di Sumatera, di Aceh dan di tempat-tempat yang lain. Semoga yang meninggal dunia Allah berikan tempat yang terbaik, Allah ampunkan segala dosanya. Yang masih hidup di antara keluarga mereka, semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala balasan yang terbaik di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Bisiril Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak yang pelungguh untuk mari kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dimana beliau mengutip salah satu firman sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana baginda Nabi mengatakan salasun arak telu perkara bahasa baginda Nabi ini. Man kunna fihi wajada halawatal iman, yang dimana kalau ada tiga perkara tersebut melekat dalam diri seorang hamba. Telu perkara niki sampunan arak oleh dalam aten dengan manusia, maka dia pasti akan merasakan kenikmatan di dalam dia beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita tidak kekurangan dengan Islam. Hari ini kita tidak kekurangan orang-orang yang baik, tetapi hari ini kita kehilangan kenikmatan melakukan ibadah tersebut. Banyak kita lihat orang-orang sholat, Bapak Ibu, lagu di antara mereka sangat sedikit yang dapat menikmati pelaksanaan sholatnya. Banyak kita lihat Bapak Ibu hari ini orang sedekah, tapi sedikit kemudian di antara mereka yang memang mengeluarkan hartanya di jalan Allah secara ikhlas. Banyak memang Bapak Ibu kita lihat hari ini orang berlomba-lomba pergi haji, pergi umroh, tetapi pulang dari pelaksanaan ibadah tersebut tidak bertambah sedikit pun kebaikan dalam dirinya. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena dalam pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan, mereka tidak mendapati kenikmatan. Maka sekarang kita akan membahas Bapak Ibu, apa yang akan menjadikan seseorang tersebut mendapatkan kenikmatan di dalam ibadahnya. Arak sopo dengan niki nainat yang dai oleh pakan Masya Allah ndai tuah rondot bibir niki tetap zikir ujuk Allah Ta'ala. Pesampunan yang ketuan paputuan ndai lelah zikir. Maka kemudian jawabannya beliau simpel, ia mai irap anak. Napi-napi niki Bapak Ibu lalu luah kenikmatan dalam pelaksanaannya kita dapatkan, maka tidak terasa kita melakukannya walaupun itu dalam jangka waktu yang lama. Kita punya imam namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau Bapak Ibu merupakan seorang ulama yang kepintaran kealimannya begitu luar biasa. Sampai-sampai saking fokus berajah di indek luah pikiran berari. Dia narak waktu dia lalu merari saking fokus yang meneliti run keilmuan Bapak Ibu. Sampai-sampai ya Bapak Ibu, ketika beliau mengajar, beliau ini merupakan orang yang terkena penyakit namanya ambeien. Nesugul darah lekan pantat, mohon maaf Bapak Ibu. Menutan sakit ngitik darah
tetap mengajar. Kau yang pelunggu Masya Allah kita selama doa di temili lampak sekolah. Kita sedikit Masya Allah ngeriang doa ngirapte abot dan lalu berjamaah sembahyang. Oh niki arah imam saat menjadikan kita menjadi kudua, menjadi teladan. Dia ambilin darah subul tetap mengajar. Artinya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus yang pelunggu sami niki mempunyai seorang tauladan dalam kehidupan ini, dalam bagaimana kita berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan ibadah. Nabi Muhammad Bapak Ibu yang pernah niki tadi pulang melakukan pertemuan alumni, kebetulan yang sampun berajah di Yaman, melakukan pertemuan alumni di Lombok Tengah, di Beraim, di Praia. Menutap lelah bungkak awak panggil menindil penuh Ustaz ganti mangkit pengajian. Oh Masya Allah. Dek kemili mulai berbakai saking lelah. Lalu kemudian terngiang-ngiang bagaimana kemudian baginda Nabi SAW ketika melakukan perjalanan dakwahnya. Niki mai irap ke dakwah nih Bapak Ibu. Ketika kita datang kesambut, ketika kita ceramah didengarkan, Nabi, Bapak Ibu, manusia yang dicinta oleh Allah. Sakruan pegawaian doang wah teridoin si nenek kaji. Ruan dosa bandan wah tak ampuni. Surga wah pasti ya tame. Pun dalam perjuangan dakwahnya Masya Allah. Begitu kemudian beliau mendakwahkan Islam di kota Mekah, tidak serta-merta kemudian orang-orang menerima ajakan dakwah beliau. Beliau orang yang hidup selama 40 tahun Bapak Ibu, yang terkenal dengan kejujurannya, sampai diberikan gelar oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Dengan kafir niki lamun wakah berdagang solo teruan kepeng dua bandel oleh Nabi Muhammad. Karena tidak ada orang yang lebih dia percaya selain Nabi Muhammad. Namun ketika kemudian Nabi Muhammad tersebut diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah berdakwah, bukan karena jabatan, bukan karena harta Bapak Ibu, penuh gati dengan didemak. Bahkan ketika sudah orang-orang penduduk Mekah tidak lagi mendengarkan nasihat beliau, beliau ingin melakukan perjalanan dakwah ke sebuah kota namanya Taif. Di kota tersebut beliau berjalan kaki bersama salah satu sahabatnya berhari-hari. Poniki motor kadut tekebut masih telelah Bapak Ibu. Peberembe juga Nabi Muhammad lampak entah lalu milih dakwah. Artinya bapak-bapak niki lamun tuah pikiran isi lelah begawian. Maka kemudian ingatlah bapak-bapak pun ibu-ibu niki lamun telelah begawian arak sopuk hadis Nabi sak menjadi pengobat hati. Nabi bahasa Nabi oleh dalam sebuah hadis arak sopuk dosa yang pelungguh niki, yang dimana dosa kesalahan tersebut tidaklah Allah ampunkan dengan ibadah kita, melainkan Allah ampunkan dosa tersebut dengan kelelahan, dengan kesedihan yang kita rasakan di dalam kita mencari penghidupan untuk keluarga kita. Maka luar biasa Bapak Ibu, kita lelah, kita sedih, kita ngantok, kita ngamuk waya begawian. Ya arak dengan ganjaran dengan Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah bersyukur yang pelungguh niki tekican jadi dengan sak ndek tesugih lalu jama-jama kembek lamun tesugihan sekecil niki ndek semen lalu ngaji. Betul Bapak Ibu? Beda dengan sugih hadir. Maka alhamdulillah belik-belik tak syukur ujuk Allah Ta'ala. Beruntung orang-orang yang hidupnya sementara di dunia ini, mereka kemudian menjadikan kesementaraan tersebut dalam penuh nuansa kebaikan dan keberkahan. Maka kita akan membahas Bapak Ibu, apa 3 perkara yang menyebabkan orang tersebut dapat merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Yang pertama kata baginda Nabi, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara pertama yang menjadikan seorang hamba tersebut merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya, kata baginda Nabi,
Dia mampu kemudian mencintai Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Makin Bapak Ibu, lamun tiang meleh mai kelebat ya ibadah, nikmat ibadah. Mari kita belajar kemudian menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari anak kita, dari suami kita, dari keluarga kita, sampai kemudian kalau kita sudah mampu melakukannya, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Artinya Bapak Ibu, kalau kecintaan kita kepada selain keduanya ini lebih besar, maka kita tidak akan nikmat ibadah. Dipelai-lai ibadah. Marah-marah kita ini gawe kewajiban pun selesai. Padahal Bapak Ibu, para ulama orang soleh tersebut mencari ketenangan dalam ibadah. Kita niki teresah ibadah nani. Kita abot ibadah kembali dia narak main isi terasa. Lamun buah mele mai isi terasa dendean ya sejam 2 jam. Orang-orang soleh tersebut menggunakan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Lamun terpikir-pikir ye jogang dengan ini, wayan dengan tiremnya ibadah. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan kenikmatan. Maka kemudian kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan tersebut, mari belajar. Jadikan Allah menjadi nomor 1. Kita duduk di tempat ini karena Allah. Kita duduk di tempat ini karena kita belajar ilmunya Rasulullah. Kita itu bekerja untuk keluarga karena itu merupakan perintah Allah. Kita itu mengajarkan syariatnya Rasulullah kepada bijijarin yang pelunggu. Yang perempuan ibu-ibu kita taat kepada suami karena itu merupakan perintah Allah. Maka lamun wah bau jarian nenek kaji niki kanjeng Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama dalam hati kita, insya Allah nikmat ibadah. Jarin kenikmatan ibadah niki nenten bau terbeli Bapak Ibu. Ndek ulah harus dari DPR dulu baru teman nikmat ibadah. Si adil Allah Ta'ala sai bau niki asal milih prioritasan Allah dalam kehidupan. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Perkara kedua yang menjadikan orang tersebut merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya adalah mereka menjadikan cintanya itu semua karena Allah. Kenapa kamu senang ngaji? Karena saya cinta sama Allah. Karena kenapa si Deniki senang kerja? Karena untuk mencarikan nafkah untuk anak-anakku yang anak-anakku cintaku karena Allah. Kenapa kamu pergi menolong orang? Karena itu merupakan perintah dari Allah. Kenapa kamu bersedekah? Karena aku cinta terhadap Allah. Kenapa kamu membenci mereka? Karena kelakuan maksiatnya yang dia lakukan kepada Allah. Kita benci pekerjaan buruknya, bukan kita benci orangnya. Maka lamun wah mampu benci cinta karena Allah, insya Allah mengirat ibadah. Hendak setiap pelungguh niki masya Allah, hendak sengaja batur kapak ruang kedit po otak bakar pun di bawah sampai setahun-tahun. Jangan sampai kemudian kita membenci orang karena apa namanya? Kebutuhan kita diganggu oleh orang tersebut. Nah, masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta tersebut tidak akan pernah berkurang nominalnya Bapak Ibu. Lamun tuah tetepan meni keluik nenek kaji bank ye arak doang entah. Lagu lamun dek ye ruan rezeki yang pelungguh masya Allah julun tahu naik ngidam niki terbaik sih dengar. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kehidupan ini
kita belajar membenci seseorang karena Allah dan mencintai seseorang karena Allah. Allah Ta'ala wah paling belik dari teman. Makanya kemudian dalam lapas azan Bapak Ibu, muadzin pertama kali mengumandangkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seartinya Allah adalah zat yang maha besar. Artinya kemudian selain Allah adalah kecil. Dinara lebih belik ketimbang Allah Ta'ala. Urusan saya ketimbang urusan Allah, urusan saya kecil. Maka kemudian Bapak Ibu lamun wah bau posisi yang diri marak meniki bersyukur dia. Lagu-lagu dikman tahu berajah bareng-bareng. Silak saling tolong. Silak saling kemosan batur karena Allah Ta'ala. Silak saling aton, saling ajah, saling periri karena Allah Ta'ala. Maka hanya karena dengan demikian Bapak Ibu, semakin kita mengamalkan kebaikan ini, semakin kita akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa orang yang dimana orang tersebut ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, ada kesempatan ya gawe dosa dengan ini, lalu kemudian orang-orang tersebut dia tidak melakukannya, kenapa? Takut kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan sebuah kenikmatan yang dia tidak bisa jelaskan dalam hatinya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa ayyakraha an la ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyulqa finnar, rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya, dia itu kemudian benci untuk kembali kepada kemaksiatan. Lamun Allah tahu elangi niki nyendek demen gawe. Maka kita minta sama Allah, Allahumma rzuqna ladzata ta'atika wa junubna ladzata ma'siyatik. Ya Allah, berikan kepada kami, karuniai kami itu kelezatan dalam ibadah, dan jauhkan kepada kami ya Allah kenikmatan-kenikmatan maksiat itu jauh. Maka ketika kita bisa melakukan yang tiga tersebut, Masya Allah, nikmat irap yang urusan ibadah untuk Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yang di sini di dalam pembahasan ini Nabi mengatakan, man asbaha wa huwa yashku biqal ma'asi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa, kata baginda Nabi, yang dimana dia menyongsong hari, dia mendapati harinya tersebut di pagi hari, dia itu mengeluh, berkeluh kesah tentang permasalahan hidupnya, tentang kesusahan dalam hidupnya, maka seakan-akan dia itu berkeluh kesah tentang Allah Ta'ala. Man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang pagi harinya dia itu sedih memikirkan perkara-perkara dunia, sedih ruan niki tentang dikaliku kehidupan sak susah, sak lelah, sak macam ruan jari niki, maka kemudian dia pada pagi hari itu memastikan dirinya sudah dimurkai oleh Allah. Sai niki bahasan baginda Nabi, aru-aru wanjak tangisan dunia, aru-aru baru ngase wanjak tangisan dunia, maka dia membuka matanya dalam keadaan dia mendapatkan murka dari Allah. Maka kemudian di sini wal makna man hazina ala umuri dunya faqad ghadaba ala Allah. Artinya Bapak Ibu, kata Al-Imam An-Nawawi, barang siapa yang sedih terhadap perkara dunia, maka dia telah marah terhadap Allah. Kenapa bisa dikatakan orang tersebut marah kepada Allah? Li'annahu lam yarda bi qada'illah. Karena dengan sak sedih tentang perkara dunia, dengan niki ye gedekan Allah Ta'ala.
Kenapa? Karena dia tidak ridho tentang ketentuan yang Allah telah berikan dalam hidup. Wah, tahun tegabut lamun dia ridho Bapak Ibu. Ya tengamuk dia narak nyelesaian masalah. Makanya kemudian pembeli angan Bapak Ibu lamun kenjelo penuh antan zikir. Lamun duah mulayan jelun keleman ibadah, insyaallah bisa Allah tutup hari kita dengan ibadah. Lamun wah jelo aru-aru doang wah macam ruang pikiran. Den wah pikiran nenek kaji, maka wajib niki ya tidur niki susah nya bau zikir wen. Dirinya ingin tiram kepada Allah Ta'ala. Maka kenapa orang tersebut menangis dunia dikatakan orang yang memarahi Allah? Karena dia tidak ridho tentang ketetapan ketentuan yang Allah telah berikan kepadanya. Kan Bapak Ibu, lamun tetebang cemuh, lamun tetebang senang, yakin tenggih Allah Ta'ala yang senang. Maka menuju niki lamun tiang tabang sedih, lamun tiang tabang kecewa, Allah Ta'ala bang tiang keluguh niki. Lamun tabang senang dia demen tite, lamun tabang sedih dia maka tengerubuh. Tedemen wah kenapa Allah yang beri. Artinya kemudian ada saja hikmah di balik kejadian tersebut. Tidak mungkin Allah Ta'ala tersebut memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. Jadi Bapak Ibu, kenapa juga walam yasbir ala balai? Kenapa orang tersebut dikatakan marah kepada Allah? Karena dia tidak sabar tentang ujian yang Allah beri. Padahal Bapak Ibu lamun dengan teruji niki ndak dapat nenek kaji niki gedek ujug yang pelungguh. Ye demen ujug yang pelungguh niki teruji si Allah Ta'ala. Sama halnya ketika di sekolahan Bapak Ibu, lamun dengan ujian niki tanda dengan niki entai kelas. Lamun lolos ujian tahun jawab soal insyaallah sikit tinggi kelas lama dengan ini. Begitu juga dalam kehidupan Bapak Ibu, ketika kita diuji oleh Allah, sabar kita menerima kita ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, maka kita naik kelas Bapak Ibu, naik derajat di sisi Allah Ta'ala. Dan itulah yang kita cari Bapak Ibu. Hendak terlalu bertelenguan untuk napi juga ruan rawas manusia. Di dalam sebuah pepatah Arab dikatakan ghayatun nas ridon la tudrak. Searan yang peluguh beng ruan manusia niki selapun demen niki merupakan perkara mustahil. Ya tepengnya niki ruan sekeluarga tersenang dan mungkin. Ya arak doang keluarga niki sak dek demen. Nabi Muhammad doang niki Abu Jahal keluarga dia demen. Posai te Nabi ende dengan soleh ende surga dia teman tentu ya tamu. Pot dia milebeng selapu dengan cemuh yang itu. Dan bau ibu-ibu yang bisa kemudian kita ikhtiarkan, yang bisa kita kemudian lakukan, ya tabeng culuk nenek kaji. Terserah kemudian mereka mau menganggap kita jahat, mau menganggap kita sombong, mau menganggap kita maling, terserah mereka. Karena itu perspektif mereka. Tetapi yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi, ketika ada kemudian kejahatan yang dilakukan orang kepada kita, kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melihat orang perempuan tua dari golongan orang Yahudi dengan nina yetoa dengan Yahudi. Orang tersebut, perempuan tua ini senantiasa pergi ke pasar di kota Mekah. Kemudian di tengah pasar dia mengatakan sesuatu hal yang menjelekkan Nabi Muhammad. Suku Quraisy, dendek percaya Muhammad niki dengan lekak, Muhammad niki tukang fitnah, Muhammad niki dengan sak piak ruan ina amak kaca anak niki ye pisah, ye besia, ye saling mati. Ia bahasa dengan tuak dunia Yahudi ini. Maka kemudian melihat perkara itu Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang ke rumahnya.
dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa aku berikan kepada nenek tua dari golongan orang Yahudi yang sedang berada di pasar kota Mekah?" Maka kemudian istrinya mengatakan, "Ada wahai suami." Lalu takilan Bapak. Wahda takilan ruan nasi kanduk kelak ruan air sintowo dengan niki kembe yenen ampun ye buta dengan ini niki. Wah toa dengan ini buta. Bukan dia ini lelah bisembong ruan pelangi Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi Muhammad kemudian duduk di sampingnya bertanya, "Wahai ibu, bagaimana kabarmu? Sudahkah kamu makan? Ini aku bawakan makanan untukmu." Wahan tebeng bekelor tesuapan. Lembut dan suapan. Sambil ngerumun pelangi Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad satu ini kibabai. Itu berjalan bukan sehari dua hari, berkali-kali sampai kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia. Orang perempuan wanita Yahudi ini masih hidup. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ke rumah anaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi istrinya Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar ini bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, adakah satu amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad yang amalan itu aku belum lakukan?" Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ada wahai bapakku. Sesungguhnya jikalau waktu luang Nabi Muhammad tersebut datang ke rumahku meminta bekal makanan untuk diberikan kepada wanita tua dari orang-orang Yahudi yang senantiasa mencacinya yang sedang berada di pasar kota Mekah. Maka kemudian, wahai anakku, kalau begitu berikanlah aku satu kresek kekeluaran yang kebengin ruan dengan Yahudi ini sebagaimana Nabi Muhammad memberikan dia makan." Maka kemudian ketika Abu Bakar menyuapi wanita tua dari golongan Yahudi tersebut, maka wanita tua itu mengatakan, "Ini bukan rasanya orang yang biasa memberikanku suapan makanan. Ndak pada irap niki suapan niki kece sawah biasa yang bekelor. Saya sida, mbe lain dengan sa biasa niki." Tanya wanita tua dari golongan Yahudi. Maka kemudian dengan derayan air mata Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya orang yang biasa memberikanmu makan, yang membawakanmu bekal, menyuapkanmu dengan lembut dan perhatian, itu sekarang sudah meninggal dunia." Maka kemudian wanita tersebut terlihat bersedih karena orang yang selama ini membantunya ternyata sudah meninggal dunia. Di mana dimakamkan? Siapa namanya? Karena selama ini Nabi Muhammad tidak pernah memperkenalkan diri. Maka kemudian dengan suara berat Abu Bakar mengatakan, "Dia adalah orang yang setiap kali kamu berbicara, kamu senantiasa membicarakannya dengan pembicaraan yang jelek." Maka bergetar diri jiwanya orang Yahudi tersebut. Benarkah itu Muhammad? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Iya, itu adalah Muhammad." Maka langsung syahadat dengan doa Yahudi ini, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Karena kebagusan akhlak kita punya. Artinya kemudian Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan ini kemudian ada orang yang tidak suka dengan kita, balas ketidaksukaan itu dengan senyuman. Balas ketidaksukaan itu dengan kebaikan. Berat Bapak Ibu, tapi di dalam keberatan itu kita punya contoh baginda Nabi. Lalu itu Ustaz tanya, sampun temen ke si Muret, saya nyambung lah, berani kan, saya berkali-kali kita begitu. Besok dia lagi ulang gitu. Bukan aneh tahu lu, balik ke mana? Dan ini tutup ya nih. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan terus berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang tidak memberikan kebaikan kepada kita? Di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, aduh Masya Allah, sakit main ilahillah ngerayan kita. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah Ta'ala niki berfirman,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Besok di dalam pengadilan Allah Ta'ala niki ada kemudian Allah akan memasukkan hamba tersebut dikarenakan kebaikan solatnya. Wahai orang-orang yang di dalam hidupnya sering melakukan solat, silahkan masuklah ke dalam surgaku dikarenakan pahala solat yang kamu lakukan. Tapi ganjaran pahala sembahyang. Kemudian di antara mereka hamba-hamba Allah tersebut ada ternyata yang di dunianya sering melakukan puasa. Maka Allah berfirman, wahai hambaku yang perutnya di siang hari sering lapar karenaku, silahkan kamu masuk surga karena amalan puasa. Tapi ganjaran serupa. Dan begitu pula amalan-amalan yang lain, sedekah, haji dan begitu seterusnya. Tapi kemudian Bapak Ibu yang luar biasa, ada di antara manusia hamba Allah yang Allah kemudian berikan ganjaran pahala yang tak ternilai besarnya, tak ternilai jumlahnya. Dek wah bayangan menu keluwe. Siapa mereka? Orang yang semasa di dunianya mereka dihina, mereka sabar. Mereka diperlakukan tidak baik, mereka berbuat dan balas respon ketidakbaikan tersebut dengan kebaikan. Kenapa? Karena ganjaran kesabaran itu tidak ada tepinya. Bohong orang yang mengatakan sabar ada batasnya. Dengan sak beriman wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan batas kepada kita untuk bermaksiat. Arak dengan niki lamun wah 5 kali bermaksiat wajib mati. Allah saja yang merupakan Tuhan kita tidak membatasi kasih sayang kesabarannya dalam menghadapi kita yang sering melakukan maksiat. Masa kemudian kita membatasi kesabaran kita karena Allah? Sampai pira kesabar Bapak Ibu, sampai dengan bilinan jam-jam. Semakin kita dilakukan tidak baik, semakin kita membalasnya dengan baik. Maka ini Bapak Ibu lamun misal makin arak dengan dek baik ujuk dia, pot balas di sini dek baik. Niki. Yan arak dengan Malik oleh irup niki, yan Malik datang dengan dek baik. Malik balas bisa ke penuh dengan permasalahan. Ipan bisa ke penuh dengan kesusahan. Lagu lamun te arak ada dalam hidup niki dengan dek baik, pot balas kebaikan. Kita ketahui entar kelutek irwan kunci niki Bapak Ibu. Dan pasti Allah akan kemudian hadirkan kebaikan-kebaikan di antara orang yang lain. Wah tepuah niki Bapak Ibu niki. Makanya di pondok pesantren niki Bapak Ibu, tiang niki sampun menjadi pengurus di pondok pesantren, marak mudabir, marak ustaz. Oleh pimpinan pondok pesantren kita tetap dinasihati, jangan pernah sekali-kali kita mengeluarkan anak karena mereka itu nakal. Kenapa? Karena kalau anak di pondok nakal dikeluarkan, kita akan berharap kemudian tidak ada yang nakal. Betul Ibu? Tetapi permasalahannya adalah ketika yang nakal itu keluar, maka akan muncul bibit-bibit nakal dari orang-orang yang baik. Karena mustahil Bapak Ibu ya oleh sopo tahu niki solah selapu dan bau oleh keluarga tuan guru doang arak sabejat. Oleh keluarga dengan bejat arasa solah. Jadi ternikmati menurut alur agama. Mengira. Memang kecewa kita Bapak Ibu, tetapi dalam kekecewaan yang kita pendam dengan kesabaran ada ganjaran yang Allah berikan. Ndek tak ulah ruku sujud dalam birang kenakar Bapak Ibu. Sabar pun nurun pahala, nurun balasan Allah Ta'ala, Masya Allah sebenarnya. Apakah para tuan guru tidak punya pembenci? Sekian belik dengan niki, sekian penuh dengan di depan. Ibarat kata Bapak Ibu, semakin besar sebuah pohon, maka semakin besar angin yang akan menerjang. Maka jangan curhat Bapak Ibu, jangan cerita, jangan berkeluh kesah kepada orang. Ya pada permasalahan hidup selaput. Saya datang berkeluh kesah Allah Ta'ala. Jelain Allah Ta'ala niki dengar masalah Allah Ta'ala. Allah yang memberikan solusi dari masalah. Kan bunyi dari tadi Bapak Ibu, lamun yang beri masalah sudah dapat saling cerita. Selesai masalah nenten. Sekian bermasalah. Sekian terbunggui cerita niki.
Maka pertanyaannya sangat bagus Ibu. Sampai kapan kita akan meladeninya? Sampai kita mati. Insya Allah kita minta sama Allah, ya Allah lamun arak mun masalah belian mun angin Rabbi syrah li sadri. Lamun mutegedak niki ya Allah Bapak Ibu berdoa Rabbi syrah li sadri. Ya Allah luaskan saya punya hati. Ya Allah lapangkan saya punya dada. Lamun wah luas angin niki berembe pun tamurun masalah di nararun. Padan marak agi segara Bapak Ibu lamun boleh agi segara niki berembe pun dia toluan irwan ai bireng dia narak kesengitan. Kenapa? Saking besarnya lautan. Lagu lamun ate tadi ki marak kebele gelas kebele sekali nda tumpah isi napiaran isi teh niki bea langsung. Lagu lamun teh niki jauh jok laut niki tetap biru. Maka yang kita perlu lakukan ketika ada masalah, perbesar hati kita. Bagaimana cara memperbesar hati Bapak Ibu? Dengan cara kita ibadah. Apa bisa nih? Ya. Sampunan nih Bapak Ibu nih, semoga apa yang kita dengar dari nasihat para ulama bisa kemudian menjadi teladan, bisa menjadi motivasi yang perlu sabi niki untuk menjalankan sisa-sisa akhir kehidupan kita di dunia ini. Ya Allah, kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah hidupkanlah kami dengan dalam keadaan baik, cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami melakukan kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah jangan timpakan di tengah-tengah kami musibah. Ya Allah, orang-orang yang masih belum sadar di antara kami sadarkan, yang masih belum mendapatkan hidayah ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari segala macam bala musibah. Jauhkanlah teman keluarga kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Hanya Engkau tempat kami meminta ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.